Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zamroni SPSI MPD. Saya merupakan salah satu dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran. Saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Metodologi Penelitian Bimbingan dan Konseling. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keilmuan dan keahlian yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dan 4 JS. Mata kuliah ini dipasarkan di semester genap, yaitu di semester 4. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah statistik yang telah diambil mahasiswa di semester sebelumnya. Mata kuliah ini memiliki 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar penelitian kuantitatif dan kualitatif. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menyusun instrumen penelitian mulai dari penjabaran variabel sampai item pernyataan dan mengevaluasi tingkat reliabilitas dan validitasnya. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan teknik analisis data penelitian kuantitatif dan kualitatif secara tepat. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dasar baik kuantitatif maupun kualitatif, mulai dari pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Mata kuliah ini memiliki beberapa materi yang dibahas di sana. Yang pertama adalah pengertian dan hakikat penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, konsep-konsep dasar dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, langkah-langkah penelitian. Yang kelima, mengidentifikasi masalah dan merumuskan pertanyaan penelitian. Yang keenam, melakukan kajian literatur dalam penelitian. Yang ketujuh, merumuskan hipotesis penelitian. Yang kedelapan, menentukan populasi dan sampel penelitian. Yang kesembilan, menyusun instrumen penelitian. Yang ke-10, menentukan teknik analisis data penelitian. Yang ke-11, menyusun proposal penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan untuk mendukung ketercapaian CPL dengan menggunakan kurikulum OBE. Yang kedua, kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara luring dan daring. Yang keempat, kegiatan pembelajaran menggunakan platform e-learning berupa SIPEJAN atau Sistem Pengelolaan Pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran menggunakan berbagai media dan sumber, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Yang keenam, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan student-centered learning. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project-based learning. Selain project-based learning, beberapa metode juga digunakan untuk mendukung kegiatan perkuliahan ini. Pertama adalah studi kasus, latihan atau praktik, kolaborasi, diskusi, dan ceramah. Interaksi dosen dengan mahasiswa bisa digambarkan sebagai berikut. Dosen memberikan penjelasan umum mengenai tujuan perkuliahan dan menjelaskan poin-poin penting pada tiap pembahasan mata kuliah. Kemudian yang kedua, dosen membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa. Yang ketiga, dosen memberikan tugas secara kelompok kepada mahasiswa untuk menyusun dan mempresentasikan materi perkuliahan. Yang keempat, dosen memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk terlibat aktif dalam diskusi kelas
dan memberikan feedback pada setiap akhir diskusi. Yang kelima, dosen memberikan penilaian dan catatan kepada tugas proyek yang disusun mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok. Yang keenam, dosen senantiasa memotivasi dan mengingatkan mahasiswa mengenai manfaat mata kuliah dan kaitannya dengan mata kuliah lain dalam mendukung percepatan kelulusan mahasiswa. Sistem penilaian pada mata kuliah ini diperoleh dari 5 elemen. Yang pertama, tugas ujian tengah semester sebesar 20%. Yang kedua, tugas proyek proposal 50%. Yang ketiga, tugas kelompok 10%. Yang keempat, tugas individu 10%. Dan yang kelima, keaktifan dalam perkuliahan sebesar 10%, sehingga total keseluruhan adalah 100%. Berikutnya mari kita saksikan cuplikan video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dari pertemuan yang ke-13. Nah, pada pertemuan ke-12 dan 13, apa yang kita pelajari sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa pada pertemuan ke-12 dan ke-13 kita membahas instrumen penelitian, ya. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan materi instrumen penelitian. Tetapi sebelum itu, teman-teman semuanya, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita niatkan, yang kita ajarkan di siang hari ini memperoleh manfaat dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan yang lalu Anda sudah membahas bagaimana langkah-langkah gitu ya di dalam penyusunan instrumen penelitian. Bahkan pertemuan yang lalu Anda juga sudah berlatih bagaimana membuat item atau butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian. Begitu juga pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat mendiskusikannya, mengevaluasi bersama-sama dari setiap butir pertanyaan yang Anda susun kemarin, gitu ya. Nah, karena mata kuliah ini, ya, terutama di pertemuan hari ini, CPMK-nya itu adalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun instrumen penelitian mulai dari penjabaran variabel sampai item pernyataan. Ini sudah kita lakukan kemarin, dan mengevaluasi tingkat reliabilitas dan validitasnya. Nah, ini yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama, ya. Nah, kenapa begitu? Bahwa ada dua sub CPMK yang menjadi sangat penting. Selain Anda bisa menyusun, ya, instrumen penelitian, Anda juga harus bisa mengevaluasinya sejauh mana tingkat reliabilitasnya dan juga sejauh mana tingkat validitasnya. Baik, di semester sebelumnya Anda sudah pernah belajar kan apa itu reliabilitas? Masih ingat reliabilitas itu apa? Masih ingat? Apa yang Anda ketahui tentang reliabilitas yang masih Anda ingat? Apa? Konsisten. Kemudian apa lagi? Selain konsisten apa? Sudah lulus mata kuliah assessment test kan? Sudah. Nah, ya. Kalau kemarin ya sudah menguasai, kalau saat ini mungkin agak-agak sedikit lupa gitu ya. Nah, tapi mari kita refresh kembali bahwa yang dimaksud dengan reliabilitas itu adalah sejauh mana
instrumen itu memang memiliki konsistensi untuk bisa mengungkap sebuah informasi. Ya. Jadi kalau misalnya instrumen itu digunakan berkali-kali kemudian bisa mengungkap hal yang sama, maka itu disebut sebagai reliable. Nah, dengan demikian berarti informasi yang diungkap ya itu adalah informasi yang reliable. Nah, sedangkan validitas ya itu adalah sejauh mana instrumen itu memang mengukur ya atau mengungkap apa yang hendak diukur atau diungkap. Ya. Oleh karena itu validitas itu berkenaan dengan apakah instrumen itu memang benar mengukur informasi yang mau dicari. Ya. Nah, reliabilitas dan validitas ini adalah dua konsep yang sangat penting ya di dalam proses pengembangan maupun penggunaan instrumen ya dalam penelitian. Nah, oleh karena itu hari ini ya Anda akan belajar ya mempraktikkan itu dengan menggunakan kasus, di mana kasus yang akan Anda pelajari itu nanti adalah berangkat dari kasus nyata ya. Dari siapa? Ya dari Anda sendiri ya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya seperangkat instrumen. Jadi ada instrumen yang sudah saya siapkan sebelum nanti kita masuk di praktik untuk menganalisis reliabilitas dan validitasnya, di mana instrumen ini bukan saya yang membuat, saya hanya mengkompilasi ya, menjadikan dalam bentuk seperangkat alat ya. Instrumen ini isinya adalah butir-butir pernyataan yang sudah Anda buat kemarin dan sudah Anda diskusikan, Anda evaluasi bersama di pertemuan ya. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya nanti ada 8 ya. Oleh karena itu sekarang silakan semuanya ya, bisa mengunjungi ke link yang saya bagikan di grup ya, di grup WA. Silakan itu dikunjungi. Apakah sudah berhasil? Ya, silakan itu diisikan. Ada 8 pernyataan yang harus Anda jawab di situ ya. Baik, sudah mengisikan semua? Sudah selesai ya. Kalau kita cek berarti ada 28 yang memberikan jawaban. Ini sesuai dengan yang hadir pada siang hari ini ya. Nah, sebelum kita melakukan analisis terhadap data yang sudah kita peroleh, sejumlah respondennya adalah 28, ini adalah Anda sendiri ya. Maka saya ingin memberikan sedikit ya pengantar. Minggu lalu kita sudah mendiskusikan sampai di sini. Ada uji coba bahasa atau evaluasi kualitatif ya. Nah, di sini seperti yang Anda perhatikan ya pada slide sebelumnya. Jadi kemarin Anda sudah membuat item ini, kemudian sudah kita evaluasi. Setelah dievaluasi ya, maka berikutnya adalah hari ini Anda masuk di dalam field test. Nah, field test ini sudah Anda lakukan gitu ya. Kalau Anda nanti menjadi seorang peneliti, ya Anda mengembangkan instrumen itu kemudian Anda bagikan kepada responden. Nah, di situ tadi Anda memperoleh jumlah sampelnya adalah 28 orang. Itu di tahap field test ini. Setelah tahap ini baru berikutnya nanti Anda akan lakukan gitu ya seleksi item dan estimasi reliabilitas. Di sini disebut sebagai proses analisis validitas item dan juga reliabilitas instrumen. Ya. Nah, kita akan melakukan
latihan ini dan kemudian nanti mendiskusikan hasilnya. Nah, bahannya apa? Bahannya adalah apa yang sudah Anda isikan tadi. Jadi kasusnya ini adalah diri Anda sendiri, jawaban-jawaban yang sudah Anda berikan ya pada instrumen yang dibagikan tadi. Nah, kita akan telaah bagaimana kualitas ya item-item yang ada di instrumen tersebut. Nah, oleh karena itu saya akan membagi kelompok ya, karena ini 28 orang yang hadir ya. Ini sudah saya bagi kelompok, ada kelompok 1, 2, kemudian 3 dan 4 ya. Ini kelompok 1. Silakan nanti Anda ya di satu kelompok ini melakukan analisis terhadap data yang jumlahnya 28 tadi. Ya. Jangan khawatir, data itu nanti Anda bisa akses ya secara langsung melalui Drive. Nah, ini tugasnya ya. Silakan untuk kelompok 1 ada di bagian sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sini ya. Silakan berkumpul sesuai dengan pembagian kelompoknya masing-masing ya. Saya kira 30 detik cukup ya untuk membentuk formasi sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, sekarang Anda tetap di tempat duduk Anda masing-masing, di kursi masing-masing. Saya ingin mendengarkan penjelasan perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Saya persilakan kelompok mana yang akan menyampaikan dulu. Ya. Ini ya, 4 ya. Baik, kelompok 4 ini menampilkan 2 informasi ya di slide 1, slide 2. Baik, mana yang mau dijelaskan dulu? Yang ini misalnya ya, yang correct item total correlation. Oke, ini yang item 1 bagian kolom ini. ya itu kan 0,19. Baik ya. Nah, nah, terus ada 0,3 itu tadi 0,3 standarnya. Nah, itu Ya. kan lebih kecil dari 0,3 ya Pak. Itu berarti tidak valid. Nah, kalau misalnya contoh yang item 8 Ya. itu kan 0,31 Ya. 0,310 Ya. 0,31. Nah, itu kan lebih besar dari 0,3, berarti item itu tuh variabel. Nah, kalau Apa? Item? valid maksudnya. Itemnya apa? Valid. Baik. Oke. Terus next di yang slide selanjutnya itu kan ada 0,625 ya Pak. Oke. Itu 0,625 itu lebih besar dari 0,3. Berarti tes secara keseluruhan itu variabel. Oke. Ketika alpha Crohn Batrich ini menunjukkan 0,625 dan itu menunjukkan lebih besar dari 0,3, maka dikatakan rally. Ya. Ini saya ingin koreksi, nanti dicek lagi ya catatannya di perguruan sebelumnya bahwa untuk reliabilitas acuannya itu adalah bukan 0,3. Paham ya? Tetapi 0, paling tidak 0,5 ya. Jadi Anda cek lagi 0,5 atau 0,6. Kalau 0,5 itu masih dianggap sedang biasa gitu ya. Ya. Nah, kalau nanti Anda mengacu ke apa yang disampaikan oleh Creswell itu juga ada di sana ya. Di materi nanti kita akan tunjukkan ya. Coba Anda cermati ini ya, materi yang sudah saya bagikan di situ bahwa
Nah, jadi reliabilitas ini adalah output reliabilitas di mana ini menurut Creswell pembagiannya itu diklasifikasikan menjadi, nanti ada yang menurut Sugiono, ada menurut Azwar, ada peneliti yang lainnya ya. Tetapi rentangan ini kan mulai dari 0 sampai 1, maka 0,5 itu menjadi titik tengah, sehingga kalau reliabilitasnya itu 0,5 itu masih dianggap bahwa oh ini reliabilitasnya sedang. Tapi 0,5 itu juga dianggap masih belum cukup. Kalau bisa itu ya ini tadi. Menurut siapa? Menurut Creswell bahwa 0,5 itu berada di rentangan ini sehingga dikatakan cukup. Nah, kalau dikatakan baik itu 0,66 ke atas. Sampai berapa? 0,8 itu. Jadi kita tetap harus mencari acuannya, referensinya, gitu ya. Nah, kemudian sangat baik itu berarti 0,86 sampai 1. Kalau mencermati hasil tadi, bahwa hasilnya di sini adalah 0,625. Kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Creswell ini, dia ada di posisi berapa? Posisi cukup, karena dia ada di sini. Ya, nah. Itu koreksinya. Kemudian untuk validitas item itu Anda perhatikan sudah benar di corrected item total correlation ya. Nah, di sini adalah standarnya berapa? Standarnya adalah 0 lebih besar sama dengan 0,3. Ini kebanyakan mengatakan segitu. Lebih besar bagaimana Pak? Lebih bagus. Tapi usahakan tidak kurang dari 0,3. Nah, kalau mengacu ke sini tadi sudah diberikan contoh bagus ya, bahwa item nomor 1 itu karena dia di bawah 0,3 maka dia dikatakan item ini tidak valid. Kalau tidak valid berarti item ini tidak bisa mengukur agresivitas. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan antara individu yang agresivitasnya tinggi sama rendah ya. Tapi kalau dia yang nilai corrected item totalnya minimal 0,3 itu berarti bisa membedakan ya, bisa membedakan individu yang tingkat agresivitasnya tinggi sama rendah. Jadi standarnya di sini sama dengan lebih besar 0,3. Nah, pertanyaannya adalah kenapa item nomor 1 ini skornya paling rendah? Itu penting. Anda di dalam proses pengembangan sampai nanti misalnya sudah melakukan penelitian, lupa ada itu yang itu skornya rendah sehingga timbul tidak valid. Paham ya? Nah, padahal kemarin sudah kita evaluasi bersama kan, sesuai tidak ini? Oh sesuai Pak, ini sesuai gitu ya. Nah kita cek lagi bahwa yang lain kalau ini 0,247 ya hampir dekat gitu ya. Tapi yang ini kondisinya bagus-bagus. Tapi ini paling jauh, paling rendah. Caranya adalah kita cermati item-itemnya. Oke, saya akan geser ke sini dari hasil pekerjaan Anda kemarin. Oke, kita cermati bersama. Yang paling rendah tadi itu adalah nomor 1, ya. Oke. Kenapa? Ya. Item nomor 1 itu lalu dia memperoleh skor paling rendah ya. Selain karena setelah ini juga ada kelas lagi, jadi kita nggak bisa lanjut sampai siang ya. Oke, perhatikan item nomor 1 tadi itu yang gugur. Ini kemarin mengukur apa? Agresivitas itu lebih apa? Dimensinya itu keperasaan atau perilaku. Pernyataan ini
itu apakah sudah benar bahwa semuanya itu menggambarkan perilaku ataukah ada yang menggambarkan perasaan, ya, afeksi gitu ya. Oke, misalnya ini untuk menutupi kesalahan saya akan mencari kesalahan. Ini jelas arahnya bertindak. Saya membentak seseorang yang tidak sependapat dalam bentuk tindakan. Saya memukul orang, tindakan. Saya membalas kritik orang lain, tindakan. Saya memaki teman saya, tindakan. Ini tadi yang skornya rendah kan? Iya. Saya tidak suka. Apakah itu tindakan? Lebih ke Perasaan. afeksi ya. Yang terakhir, saya suka melihat orang lain menderita. Nah ini tadi sebenarnya juga lebih mengarah ke sini, tetapi kata-kata melihat ini menjadi sangat kuat. Nah, yang paling rendah adalah ini, saya merasa jika pendapat saya paling tinggi. Yang pertama ini itu tidak atau kurang menggambarkan apa? Kurang menggambarkan aspek perilaku, tapi lebih menggambarkan aspek afeksi. Oleh karena itu, item yang saya contohkan di sini, saya merasa bangga bila teman ini bisa saja kalau ahli itu benar-benar sangat menguasai di bidang itu, pengalamannya amat, dia akan mencoret item ini dan menggambarkan ini. Tapi karena kemarin kita masih berlatih kan, masih proses, masih ya tahap belajar, kita belum sampai ke sana. Tapi setelah dibuktikan, ketemu kan, item ini tidak sesuai dengan ya, baik. Nah, itu adalah bagaimana kita melakukan analisis reliabilitas dan validitas instrumen ya. Oke. Nah, pada pertemuan ini ya, saya berharap dengan Anda sudah melakukan praktik dan diskusi ini, saya benar-benar berharap nanti di dalam penyusunan proposal instrumen yang Anda kembangkan minimal itu sudah Anda evaluasi, Anda konsultasikan, diskusikan dengan teman Anda. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran dari mata kuliah metodologi penelitian yang saya ampu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.